Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengakui jumlah korban jiwa akibat demo mencapai ribuan orang. Namun ia menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik kekerasan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Minggu 18 Januari, Khamenei menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump kriminal karena dianggap terlibat langsung. Pihak berwenang Iran semakin sering menyalahkan kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat dan Israel atas eskalasi kekacauan dalam negeri. Mereka menuduh dua negara itu berperan dalam mengatur dan mengarahkan kerusuhan dari luar maupun melalui agen-agen di lapangan. Khamenei juga memperingatkan, meski Iran tidak berniat menciptakan konflik di luar negeri, para pelaku di dalam dan di luar akan tetap mendapat balasan. Hingga saat ini belum ada angka pasti terkait jumlah korban tewas akibat demo. Namun, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat memperkirakan sekitar 3.000 orang tewas. Pihak berwenang Iran sendiri hanya mengakui adanya ratusan korban jiwa, termasuk dari kalangan pasukan keamanan. Pernyataan Khamenei pada akhirnya menandai pertama kali otoritas tertinggi Iran menyebut jumlah korban mencapai ribuan. Ribuan orang melakukan aksi demo untuk memprotes rencana Amerika Serikat mencaplok Greenland. Demo digelar di ibu kota Greenland Nuuk dan ibu kota Denmark, Copenhagen pada Sabtu kemarin. Demonstran berbaris menuju gedung konsulat Amerika di Nuuk sambil mengibarkan bendera negara serta slogan-slogan yang mengecam Trump. Mereka menegaskan bahwa Greenland tidak dijual dan mereka juga enggan menjadi orang Amerika Serikat. Pihak berwenang memperkirakan sekitar 4.000 orang ikut serta dalam demonstrasi di Nuuk, sebuah kota dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa. Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, juga ikut serta dalam protes tersebut. Sebelumnya, Presiden Trump menyebut Greenland dapat jatuh di bawah kendali Rusia atau China jika Washington tidak mengambil tindakan. Oleh karena itu, Amerika akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan wilayah tersebut, termasuk kekuatan militer. Thank you. And the policy question. How much money are you thinking of giving people in Greenland to get them on board with a possible U.S. takeover? I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. And we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Please, go ahead, ma'am. Even Israeli officials convinced you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah kabar yang menyebut bahwa rencananya menyerang Iran batal setelah dicegah oleh Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara di Gedung Putih pada Jumat 16 Januari. Trump menegaskan tidak ada pihak manapun yang meyakinkan dirinya. Ia hanya mendapat laporan bahwa Iran tidak jadi menghukum gantung 800 demonstran. Sebelumnya, Iran memperingatkan negara tetangga yang menampung pasukan Amerika Serikat untuk mencegah serangan ke Teheran. Jika tidak, maka pangkalan militer yang berada di negara tersebut akan menjadi target. Menurut laporan Wall Street Journal pada Rabu, Arab Saudi bersama Oman dan Qatar secara diam-diam melobi pemerintahan Trump. Mereka menilai setiap upaya militer untuk menggulingkan rezim Iran dapat sangat mengganggu pengiriman minyak global melalui Selat Hormuz.
Perairan ini merupakan jalur strategis tempat sekitar 20% pasokan minyak dunia melewatinya. Mereka khawatir akan adanya dampak negatif di dalam negeri, kemunduran ekonomi, dan potensi pembalasan jika pasukan Amerika bertindak. Para pejabat Saudi dilaporkan telah memberitahu Teheran bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam konflik apapun atau mengizinkan akses wilayah udara Amerika Serikat dengan tujuan menjauhkan diri dari konfrontasi langsung. Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.